Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu mengimani takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Al-qadaru bi fathid dali. Al-qadar dengan menjadikan dalnya berharokat fathah. Artinya adalah taqdirullahi ta'ala lil kainat. Ketetapan Allah Ta'ala terhadap semua makhluk. Hasba ma sabaqa ilmuh, sesuai dengan ilmunya yang mendahului semua makhluk. Wa qatadathu hikmatuh, dan sesuai dengan yang dituntut oleh kebijaksanaannya. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Keimanan kepada takdir mengandung 4 perkara. Al-awwal, pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan, azalan wa abadan. Mengimani bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, baik secara umum maupun secara terperinci, baik azali, dahulu yang tidak ada awalnya, maupun abadi, selama-lamanya. Sawa'un kana dhalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadih. Sama saja itu terkait dengan perbuatan Allah sendiri atau terkait dengan perbuatan hamba-hambanya. Ats-tsani, kedua, dari perkara yang dikandung oleh keimanan kepada takdir adalah al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Mengimani bahwa Allah mencatat segala sesuatu yang Dia ketahui di Al-Lauhul Mahfuz. Wa fi hadainil amrayni yaqulu Allah Ta'ala. Terkait 2 perkara ini, perkara pertama, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Perkara kedua, Allah mencatat segala sesuatu yang Dia ketahui di Al-Lauhul Mahfuz. Terkait 2 perkara ini, Allah Ta'ala berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu di Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah. Surat Al-Hajj ayat 170. Wa fi sahih Muslimin an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, di dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai mereka, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah menulis takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun lamanya. Ats-tsalits, perkara yang ketiga yang dikandung oleh keimanan kepada takdir adalah al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala.
mengimani bahwa semua makhluk tidak ada, tidak terwujud kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Sawa'an kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Sama saja apa yang terkait dengan perbuatan Allah terjadi karena Allah menghendakinya, atau terkait dengan perbuatan makhluk-makhluk terjadi karena Allah menghendakinya. Qala Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lih. Allah Ta'ala berfirman terkait perkara yang terkait dengan perbuatannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih. Surat Al-Qasas ayat 86. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, wa yaf'alu Allahu ma yasha'u. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah Allah yang membentuk kalian di rahim-rahim sebagaimana Dia kehendaki. Surat Ali Imran ayat 6. Wa qala ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Allah Ta'ala berfirman terkait apa yang terkait dengan perbuatan makhluk. Walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Kalau Allah menghendaki, sungguh Allah menjadikan mereka menguasai kalian, lalu betul-betul mereka akan memerangi kalian. Surat An-Nisa ayat 90. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Kalau Rabbmu menghendaki, maka mereka tidak melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka biarkanlah mereka beserta apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Ar-Rabi', perkara yang keempat yang dikandung oleh keimanan kepada takdir adalah al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Mengimani bahwa semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan zat-zatnya, dengan sifat-sifatnya, dan dengan gerakan-gerakannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Maha memelihara segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah mentakdirkan takdir segala sesuatu itu dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Furqan ayat 2. Wa qala an nabiyyillahi Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu qala liqaumihi. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwasanya dia berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Surat As-Saffat ayat 96. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil 'abdi masyi'atun fi af'alihi al-ikhtiyariyyati wa qudratun 'alayha. Keimanan kepada takdir sesuai dengan yang kita sebutkan, kita sifati, tidak bertentangan dengan
hamba itu memiliki kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang bisa dia pilih melakukan atau tidak melakukan, dan tidak bertentangan dengan hamba memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lianna syar'a wal waqi'a dallani ala itsbati dzalika lah. Karena syariat dan kenyataan menunjukkan penetapan akan hal itu. Amma syar'u, adapun syariat, faqad qala Allah Ta'ala fil masyiah, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman tentang kehendak hamba. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa menghendaki, dia kembali kepada Rabbnya. Surat An-Naba ayat 39. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah istri kalian dari mana saja kalian inginkan, seperti kalian mendatangi tanaman kalian. Surat Al-Baqarah ayat 223. Wa qala fil qudrah, Allah Ta'ala berfirman tentang kemauan hamba, tentang kemampuan hamba. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, maka bertakwalah kepada Allah sebisa kalian, serta dengarkanlah dan taatilah. Surat At-Taghabun ayat 16. Waqal, dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani semua jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, dia mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Surat Al-Baqarah ayat 286. Wa ammal waqi'u, adapun kenyataan, fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudratan bihima yaf'alu wa bihima yatruk, maka sesungguhnya semua orang mengetahui bahwa dia memiliki kemauan dan kemampuan. Dengan keduanya dia berbuat, dan dengan keduanya dia tidak berbuat. Wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradatihi kal masyi wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi kal irti'ash. Dia bisa membedakan antara apa yang terjadi dengan kemauannya seperti berjalan, dan apa yang terjadi bukan dengan kemauannya seperti gemetar. Lakin masyiatul abdi wa qudratuhu waqi'atani bi masyiatillahi ta'ala. Tetapi kehendak dan kemampuan hamba terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, liman sya'a minkum ayyastaqim, untuk siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabb semesta alam berkehendak. Surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Wali'annal kauna kullahu mulkun lillahi ta'ala, dan karena semua alam semesta milik Allah Ta'ala, dikuasai oleh Allah Ta'ala, fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatih, sehingga tidak ada pada kekuasaannya sesuatu pun tanpa dia ketahui dan tanpa dia kehendaki. Segala sesuatu pada kekuasaan Allah, Allah ketahui dan Allah kehendaki. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yamnahu al-'abda hujjatan ala ma taraka min al-wajibati aw fa'ala min al-ma'asi. Keimanan kepada takdir sesuai dengan yang kita sifati
tidak memberikan dalih untuk seseorang supaya memberikan hujjah kepada seseorang atas apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban. Ya, tidak boleh seorang hamba ketika dia meninggalkan kewajiban, dia berhujjah, Allah sudah mentakdirkanku meninggalkan kewajiban. Ini tidak diperbolehkan. Atau dia berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Ketika dia melakukan kemaksiatan, dia mengatakan, saya bermaksiat karena takdir Allah. Tidak diperbolehkan mengatakan perkataan yang seperti itu. Wa ala hadza fahtijajuhu bihi batilun min wujuh. Berdasarkan hal ini, maka perbuatan dia berhujjah dengan takdir supaya tidak disalahkan ketika meninggalkan kewajiban ataupun ketika melakukan kemaksiatan batil karena beberapa alasan. Di antaranya adalah al-awwal, pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang yang berbuat syirik akan berkata, kalau Allah menghendaki kami tidak berbuat syirik dan bapak-bapak kami tidak berbuat syirik dan tidaklah kami mengharamkan sesuatu pun. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta idza dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan sampai mereka merasakan siksaan dari kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan, apakah pada sisi kalian ada ilmu? Lalu ilmu itu kalian keluarkan untuk kami. In tattabi'una ila dhanna wa in antum illa takhrusun. Tidak lain kalian hanya mengikuti prasangka belaka dan tidak lain kalian hanya mengawur saja. Surat Al-An'am ayat 148. Walau kana lahum hujjatun bil qadari ma adzaqahumullahu ba'sah. Seandainya para pelaku kesyirikan dibenarkan berhujjah melakukan kesyirikan karena takdir Allah, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Tapi kenyataannya Allah menyiksa mereka. Berarti mereka tidak dibenarkan berhujjah dengan takdir Allah untuk membenarkan perbuatan mereka melakukan kesyirikan. Ats-tsani, perkara yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan agar manusia tidak memiliki hujjah untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 165. Walau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifina lam tantafi bi irsalir rusul. Kalau takdir itu bisa dijadikan sebagai hujjah oleh orang-orang yang menentang untuk membenarkan perbuatan mereka menentang, maka itu tidak akan hilang dengan diutusnya para rasul. Li'anna al-mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atun biqudratillahi ta'ala, karena penyelisihan mereka setelah diutusnya para rasul terjadi atas takdir Allah. Ats-tsalits, perkara yang ketiga, ma rawahul Bukhari wa Muslimun
ولفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lafadznya milik Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali tempat tinggalnya dari neraka atau dari surga sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis di Al-Lauhul Mahfuz. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada seseorang dari kaum berkata, "Ala nattakilu ya Rasulullah? Tidakkah kita bersandar wahai Rasulullah?" Qal, "La." Rasulullah menjawab, "Tidak, jangan bersandar kepada takdir. I'malu fakullun muyassar." Berbuatlah, karena semua orang akan dimudahkan kepada perkara yang dia ditakdirkan untuknya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang memberi dan bertakwa. Wa fi lafdhin li Muslimin, di dalam lafaz yang terdapat pada Sahih Muslim, fa kullun muyassarun lima khuliqalah, karena semua orang akan dimudahkan kepada perkara yang dia diciptakan untuknya. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil amali wa naha 'anil ittikali 'alal qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuat, untuk beramal, dan melarang bersandar dengan takdir. Ar-rabi', perkara yang keempat, annallaha ta'ala amara al-'abda wa nahahu, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan hamba dan melarang hamba. Allah memerintahkan hamba untuk melakukan sesuatu, Allah melarang hamba untuk melakukan sesuatu. Walam yukallifhu illa ma yastati', Allah tidak membebaninya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Surat At-Taghabun ayat 16. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani semua jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Walau kana al-'abdu mujbaran 'ala al-fi'li lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasa minh. Kalau hamba dipaksa untuk berbuat, maka sungguh dia dibebani dengan perkara yang dia tidak bisa berlepas darinya. Wa hadza batilun, dan ini adalah batil. Walidzalika idza waqa'at minhu al-ma'siyatu bijahlin aw nisyanin aw ikrahin fala ithma alaihi li'annahu ma'dzur. Oleh karena itulah apabila hamba berbuat maksiat karena kebodohan atau karena lupa atau karena dipaksa, maka dia tidak berdosa karena dia memiliki uzur. Al-khamis, perkara yang kelima, anna qudratallahi ta'ala, anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun la ya'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur, bahwa takdir Allah Ta'ala rahasia, lagi tersembunyi, tidak diketahui kecuali setelah apa yang ditakdirkan Allah terjadi. Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lih, kehendak hamba terhadap apa yang dia lakukan mendahului apa yang dia lakukan. Fatakunu iradatuhul fi'la ghairu mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah, sehingga kemauannya untuk berbuat yang dibangun di atas ilmu darinya, sehingga keinginannya berbuat tidak dibangun di atas
tidak dibangun di atas pengetahuan darinya terhadap takdir Allah, hamba berkehendak untuk berbuat, tetapi apa yang terjadi dia tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dia memiliki keinginan untuk berbuat, tetapi nanti apa yang terjadi itu sesuai dengan yang ditakdirkan Allah, dan dia tidak tahu. Dia hanya menginginkan untuk berbuat. Apa yang dia inginkan untuk perbuatan dia yang dia inginkan belum tentu terjadi dan belum tentu sesuai dengan yang dia inginkan. Tetapi dia memiliki keinginan untuk berbuat. Wa hina idzin tantafi hujjatuhu bil qadar. Ketika itulah tidak dibenarkan dia berhujjah dengan takdir. Idz la hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamu. Karena seseorang tidak boleh berdalil dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia tidak boleh berdalil untuk membenarkan, berhujjah, berdalih untuk membenarkan perkara yang dia lakukan dengan takdir Allah, karena dia tidak tahu takdir Allah apa, kecuali setelah terjadi. As-sadis, perkara yang keenam, annana naral insana yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu hatta yudrikahu wa la ya'dila anhu ila ma la yulaimuhu thumma yahtajju ala udulihi bil qadar. Bahwasanya kita melihat manusia bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan seleranya dari perkara-perkara dunianya sampai dia mendapatkannya, dan dia tidak berpaling darinya kepada perkara yang tidak sesuai dengan yang dia kehendaki. Kemudian dia berhujjah atas perbuatannya berpaling darinya dengan takdir. Falimada ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadurruhu thumma yahtajju bil qadar? Lalu kenapa dia berpaling dari perkara yang bermanfaat untuknya terkait urusan-urusan agamanya kepada perkara yang berbahaya baginya, kemudian dia berhujjah dengan takdir? Afalaisa sya'nul amrayni wahida? Bukankah dua urusan itu satu? Dua urusan itu satu? Wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalik. Ambil contoh yang menjelaskan hal itu. Lau kana baina yadayil insani tariqani ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulluha fawda wa qatlun wa nahbun wa intihakun lil a'radi wa khawfun wa ju'un. Kalau di hadapan seseorang ada dua jalan, salah satu jalan kalau dia tempuh, dia akan menuju ke suatu negeri yang semuanya di negeri itu ada kekacauan, pembunuhan, perampasan, penodaan terhadap kehormatan, ketakutan dan kelaparan. Ini jalan yang pertama. Di hadapan dia ada dua jalan. Jalan pertama, jalan yang dipenuhi dengan ketakutan, kekacauan, pembunuhan, perampasan. Wasani, jalan yang kedua, yantahi bihi ila baladin kulluha nidhamun wa amnun mustatabbun wa aishun raghidun wa ihtiramun lin nufusi wal a'radi wal amwal. Jalan yang kedua, kalau dia tempuh, dia akan sampai ke suatu negeri yang di situ terdapat keteraturan, keamanan, kehidupan yang lapang, penghormatan terhadap jiwa dan penghormatan terhadap jiwa dan wahtiramun lin nufusi wal a'radi wal amwal. Di sana jiwa, kehormatan dan harta dihargai. Fa ayyut tariqaini yasluk? Maka jalan yang mana yang akan dia pilih di antara dua jalan itu yang akan dia tempuh? Apakah dia memilih jalan yang mengantarkannya ke negeri yang penuh dengan kerusakan, atau jalan yang mengantarkannya ke suatu negeri yang penuh dengan keamanan? Tentu dia akan memilih jalan yang mengantarkannya ke negeri yang di situ ada keamanan dan kenyamanan.
dan itu dia memiliki kemauan untuk melakukannya. Innahu sayasluku tariqat tsani. Dia akan menempuh jalan yang kedua, alladzi yantahi bihi ila baladin nizami wal aman, yang akan mengantarkannya ke negeri yang penuh dengan keteraturan dan keamanan. Wala yumkinu li ayyi aqilin abadan an yasluka tariqa baladil fawda wal khawfi wa yahtajju bil qadar. Dan tidak mungkin orang yang berakal selama-lamanya dia akan menempuh jalan yang mengantarkannya ke negeri yang dipenuhi dengan kerusakan, ketakutan, dan dia berhujjah dengan takdir. Falimada yasluku fi amri al-akhirati tariqan nari dunal jannati wa yahtajju bil qadar? Lalu kenapa dia menempuh jalan terkait urusan akhirat, jalan yang mengantarkannya ke neraka? Dia tidak menempuh jalan yang mengantarkannya ke surga, lalu dia berhujjah dengan takdir. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkannya ke neraka, lalu dia mengatakan supaya dianggap benar, dia mengatakan saya melakukan perbuatan yang mengantarkanku ke neraka atas takdir Allah. Tidak dibenarkan. Perkataannya itu tidak dibenarkan. Tidak boleh berhujjah dengan takdir untuk membenarkan apa yang dia lakukan, yaitu melakukan perbuatan penduduk neraka. Sebagaimana dia tidak dibenarkan berhujjah dengan takdir menempuh jalan yang mengantarkannya ke suatu negeri yang penuh dengan ketakutan, ya, ketidaknyamanan, kemudian dia berhujjah dengan takdir. Misalun akhar, contoh yang lain, naral marida yu'maru bid-dawa'i fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahihi. Kita melihat orang sakit disuruh minum obat, lalu dia meminum obat itu padahal dirinya tidak suka dengan obat itu. Wa yunha 'anil ta'ami alladhi yadurruhu fayatrukuhu wa nafsuhu tashtahih. Nah, kita melihat orang sakit dilarang memakan suatu makanan tertentu yang membahayakan kesehatannya, lalu dia meninggalkannya padahal jiwanya suka dengan makanan itu. Kullu dzalika talaban lisyifaa'i wassalamah. Semua itu dia lakukan karena mencari kesembuhan dan keselamatan. Wala yumkinu an yamtani'a an syurbid dawa'i aw ya'kula at-ta'ama alladhi yadurruhu wa yahtajju bil qadar. Dan tidak mungkin, ya, dia tidak mau meminum obat kalau dia ingin sembuh, atau tidak mungkin dia memakan makanan yang berbahaya baginya kalau dia ingin sembuh, dan berhujjah dengan takdir. Dia berhujjah dengan takdir Allah untuk membenarkan perbuatannya tidak minum obat, atau perbuatannya memakan sesuatu makanan yang berbahaya untuknya dengan hujjah sudah ditakdirkan Allah. Itu tidak dibenarkan. Falimadza yatrukul insanu ma amara Allah wa rasuluhu aw yaf'alu ma nahaa Allah wa rasuluhu thumma yahtajju bil qadar? Lalu kenapa seseorang meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, atau melakukan apa yang Allah dan Rasulnya larang, kemudian dia berhujjah dengan apa yang dia lakukan itu dengan takdir? As-sabi', perkara yang ketujuh, annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibati aw fi'lihi minal ma'asi law i'tada alaihi syakhsun fa akhadha malahu aw intahaka hurmatahu thumma ihtajja bil qadar. Sesungguhnya orang yang berhujjah dengan takdir untuk membenarkan apa yang dia lakukan dari kewajiban-kewajiban, atau untuk membenarkan apa yang dia lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan, kalau ada orang yang berbuat zalim kepadanya lalu mengambil hartanya atau menodai kehormatannya, kemudian orang itu berhujjah dengan takdir,
Waqala, dia mengatakan, la talumni, jangan menyalahkanku. Fa inna i'tidai kana biqadarillah, karena aku menzalimimu, aku mengambil hartamu, aku menodai kehormatanmu dengan takdir Allah. Lam yuqbal hujjatuh. Hujjah orang yang berbuat zalim ini tentu tidak diterima. Fa kaifa la yaqbalu al-ihtijaj bil qadari fi i'tidai ghairihi alaihi. Lalu bagaimana dia tidak menerima berhujjah dengan takdir karena mendolimi, karena perbuatan zalim orang lain terhadapnya. Wa yahtajju bihi li nafsihi fi i'tidaihi ala haqqillah, dan dia berhujjah dengan takdir untuk membenarkan dirinya ketika dia tidak melakukan hak Allah. Kalau ada orang tidak menunaikan haknya, ada orang tidak menunaikan haknya, kemudian orang itu berhujjah dengan takdir, dia mengatakan saya tidak memberikan hakmu karena Allah sudah mentakdirkan. Dia tidak menerima perkataannya itu. Lalu kenapa ketika dia meninggalkan sholat sebagai contoh, atau dia tidak melakukan ibadah kepada Allah sebagai contoh, kemudian dia berhujjah, saya tidak beribadah kepada Allah karena sudah ditakdirkan Allah. Kenapa itu dibenarkan? Seharusnya tidak dibenarkan. Sebagaimana orang lain ketika menzaliminya, orang lain itu berhujjah dengan takdir Allah, saya menzalimimu karena sudah ditakdirkan Allah. Itu tidak dibenarkan, maka tidak mengerjakan perintah Allah, melakukan larangan Allah dengan dalih sudah ditakdirkan Allah, tidak dibenarkan juga. Bahkan lebih tidak dibenarkan lagi. Wa yudhkaru anna amiral mu'minina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu rafa'a ilaihi sariqun istahaqqal qat'. Disebutkan bahwa ada pencuri yang urusannya dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa'amara biqat'i yadihi. Lalu Umar memerintahkan supaya tangan pencuri itu dipotong. Faqal, lalu pencuri itu mengatakan, mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu wahai Amirul Mukminin, fa innama saraktu biqadarillah. Jangan potong tanganku, karena aku mencuri dengan takdir Allah. Sudah ditetapkan Allah aku mencuri, sudah ditakdirkan Allah aku mencuri, maka jangan potong tanganku. Faqala, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang sangat tepat sekali, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Dan tidak lain kami juga memotong tanganmu karena takdir Allah. Kamu mencuri dengan takdir Allah, dan kami juga memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Jadi jangan menyalahkan. Kalau kamu tidak ingin dipotong tanganmu, ya jangan mencuri. Dan jangan berdalil untuk melakukan kemaksiatan karena sudah ditakdirkan Allah. Kami pun nanti akan berhujjah memotong tanganmu karena itu juga ditakdirkan oleh Allah. Walil imani bil qadari thamaratun jalilatun minha. Keimanan kepada takdir memiliki faedah-faedah yang sangat berharga. Di antaranya adalah al-ula, pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala. Bersandar kepada Allah Ta'ala 'inda fi'lil asbabi bihaitsu la ya'tamidu 'ala as-sababi nafsihi. Ketika melakukan sebab, di mana seseorang tidak bersandar kepada sebab itu sendiri, li anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Karena segala sesuatu terjadi atas takdir Allah Ta'ala. Atsaniyah, kedua, an alla ya'jabal mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradih. Seseorang tidak takjub dengan dirinya ketika apa yang dia inginkan terlaksana. Lianna husulahu ni'matun minallahi ta'ala, karena terjadinya apa yang dia inginkan itu kenikmatan dari Allah Ta'ala. Bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah, atas dengan sebab apa yang Allah takdirkan dari sebab-sebab kebaikan dan keberhasilan.
wa i'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi ni'mah. Sedangkan dirinya yang ujub dengan dirinya, terheran-heran dengan perbuatannya, menjadikannya lupa untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dari Allah ini yang membuatnya berhasil mendapatkan kebaikan dan berhasil di dalam kehidupan. Ats-tsalitsah, yang ketiga, at-tuma'ninah, kenyamanan, ketenangan, warrahatun nafsiyatu bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala, dan ketenangan jiwa menghadapi apa yang terjadi padanya, yaitu takdir-takdir Allah. Fala yaqlaqu bi fawati mahbub, sehingga dia tidak akan bersedih karena apa yang dicintai luput darinya. Au husuli makruh, atau dia tidak akan bersedih karena perkara yang tidak disukai terjadi. Lianna dzalika biqadarillahi alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Karena itu terjadi atas takdir Allah yang mana hanya milik Allah penguasaan terhadap semua yang di langit dan di bumi, langit-langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahalah. Apa yang ditakdirkan Allah terjadi, tidak bisa tidak. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, terkait hal itu Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Musibah apa saja yang terjadi di bumi dan musibah apa saja yang menimpa jiwa kalian, kecuali itu sudah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak bersedih karena sesuatu yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu senang dengan perkara yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai semua orang yang pongah lagi sombong. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini, itu tidak diperuntukkan untuk seorang pun kecuali untuk orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah, kalau perkara sesuatu yang membahayakan menimpanya, suatu musibah menimpanya, dia bersabar, maka itu baik baginya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Waqad dhalla fil qadari ta'ifatan, sungguh telah tersesat terkait perkara takdir dua kelompok manusia. Ihdahuma, pertama, al-jabriyatul ladzina qalu innal 'abda mujbarun 'ala 'amalihi wa laysa lahu fihi iradatun wala qudrah. Orang-orang Jabriyah yang mengatakan bahwa hamba dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Dia tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki kemampuan. Ats-tsaniyah, kelompok yang kedua, al-qadariyah alladzina qalu innal 'abda mustaqillun bi'amalihi fil iradati wal qudrah. Orang-orang qadariyah yang mengatakan bahwa hamba merdeka dengan perbuatannya terkait kemauan dan kemampuan. Walaysa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi athar. Tidak ada pengaruh kemauan dan kekuasaan Allah pada apa yang dia inginkan dan pada apa yang dia mampu. Yang betul manusia itu berbuat, memiliki kemauan dan kemampuan, tetapi kemauannya dan kemampuannya itu dikehendaki dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raddu 'ala ta'ifatil ula al-jabriyah bisyar'i wal waqi'.
Bantahan terhadap kelompok yang pertama yaitu orang-orang Jabriyah dengan syariat dan dengan kenyataan. Amma syar'u, adapun syariat, fa innallaha ta'ala atsbata lil 'abdi iradatan wa masyiatan, bahwa Allah Ta'ala menetapkan kemauan dan kehendak untuk hamba. Wa adhafal amala ilaihi, qala Allah Ta'ala, dan menisbatkan amalan itu kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Surat Ali Imran ayat 152. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan yang benar itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, maka barang siapa yang ingin maka dia beriman dan barang siapa yang ingin maka dia kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, man 'amila salihan falinafsih, barang siapa yang melakukan amal soleh maka amal soleh itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa melakukan keburukan maka bahaya keburukan itu untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Rabbmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Surat Fussilat ayat 46. Wa amal waqi', adapun kenyataan, fa inna kulla insanin ya'lamul farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyyati allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli wasyurbi wal bai'i wasyira'i, wa baina ma yaqa'u 'alaihi bi ghairi iradatihi kal irti'ashi min al-huma was-suquti min as-sath. Karena setiap orang mengetahui perbedaan antara perbuatan-perbuatannya yang terjadi atas kehendaknya dia melakukan atau tidak melakukan. Yang dia lakukan dengan kehendaknya seperti makan. Dia makan atau tidak makan itu sesuai dengan kemauannya. Minum, dia minum atau tidak minum itu dia sesuai dengan kemauannya. Jual beli dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi padanya tanpa kehendak darinya, seperti gemetar karena penyakit demam, dan seperti jatuh dari atap, terjatuh dari atap, itu bukan atas keinginannya. Fahuwa fil awwali fa'ilun mukhtarun bi iradatihi min ghairi jabr, maka dia yang pertama terjadi berdasarkan keinginannya, seperti makan. Maka dia makan karena memilih untuk makan sesuai dengan kemauannya tanpa dipaksa, tanpa ada yang memaksanya untuk makan. Dia ketika mau makan tidak ada yang memaksa dia, dia bisa makan, dia tidak bisa makan, itu terserah dia sesuai dengan kemauannya dan itu dia tahu. Wa fitsani, dan yang kedua, ghairu mukhtarin wala muridin lima waqa'a minhu. Dia tidak bisa memilih, tidak bisa menghendaki terhadap apa yang terjadi padanya. Ketika dia sudah terjatuh dari atap, dia tidak bisa mengatakan saya tidak ingin jatuh dari atap. Itu terjadi bukan atas keinginannya. Itu terjadi atas kehendak Allah semata. Karena jatuh dari atap, terjatuh dari atap. Atau seperti gemetar. Ketika mengalami penyakit demam, tiba-tiba gemetar badannya. Itu dia tidak bisa memilih supaya tidak gemetar. Karena gemetar itu terjadi tanpa kehendaknya dan itu bisa dia membedakannya. Berarti manusia itu punya keinginan. Waraddu ala, bukan dipaksa untuk melakukan sesuatu. Waraddu ala ta'ifati tsaniyatil qadariyati bisyar'i wal aql. Bantahan untuk kelompok yang kedua yaitu orang-orang qadariyah. Ya, orang-orang yang mengatakan manusia itu memiliki kemauan dan kemampuan tetapi tidak dikehendaki dan tidak dikuasai oleh Allah. Yang betul, dia memiliki kemauan, memiliki kemampuan dan dikuasai dan dikehendaki oleh Allah, kemauannya dan kemampuannya. Bantahan terhadap mereka dengan syariat dan akal. Amma syar'u, adapun syariat, fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai', karena sesungguhnya Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bimasyiatih, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi anna af'alal ibadi taqa'u bimasyiatih,
Sungguh Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa perbuatan para hamba terjadi atas kehendak Allah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Apabila Allah menghendaki, maka orang-orang yang setelah mereka tidak berperang, tidak saling perang, setelah keterangan-keterangan jelas datang kepada mereka, walakin ikhtalafu, tetapi mereka berselisih, faminhum man amana wa minhum man kafar, di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, kalau Allah menghendaki mereka tidak saling berperang, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Mereka tidak berperang, tidak saling berperang, itu terjadi atas kehendak Allah. Dan mereka saling berperang itu juga terjadi atas kehendak Allah. Dan itulah yang terjadi. Surat Al-Baqarah ayat 253. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, kami akan memberikan petunjuk kepada semua jiwa, petunjuk taufik. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah pasti dariku, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, sungguh aku betul-betul akan memenuhi neraka jahanam dari jin-jin dan manusia semua yang tidak mendapatkan petunjuk taufik dari Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang tidak beriman. Surat As-Sajdah ayat 13. Wa ammal aqlu, adapun akal, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala, karena semua alam semesta dikuasai oleh Allah Ta'ala. Wal insanu min hadzal kauni fahuwa mamlukun lillahi ta'ala, dan manusia termasuk alam semesta, makanya dia dikuasai oleh Allah Ta'ala. Wala yumkinu lil mamluki an yatasarrafa fi mulkil maliki illa biidnihi wa masyiatih, dan tidak mungkin ya, manusia yang dikuasai oleh Allah dia berbuat pada kekuasaan Allah yang maha menguasai kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu berbuat dengan kemauannya dan dengan kemampuannya, bukan dikehendaki oleh Allah dan dikuasai oleh Allah, berarti hamba itu mengalahkan Allah yang maha menguasai, dan itu tidak benar. Sehingga yang benar, hamba berbuat sesuai dengan kemampuannya dan kemauannya, tetapi kemauannya dan kemampuannya itu dikuasai oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Karena hamba termasuk makhluk Allah yang dikuasai oleh Allah. Semua alam semesta dikuasai oleh Allah, dan termasuk yang dikuasai oleh Allah adalah manusia, dan tidak mungkin manusia berbuat di kekuasaan Allah tanpa izin dan tanpa kehendak Allah. Sebagaimana semua makhluk terjadi, ya, terwujud, ada berdasarkan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya dan kemampuannya dan tidak dikuasai dan tidak dikehendaki Allah, berarti hamba mengalahkan Allah, dan ini tidak benar. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai Allah atau mengalahkan Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah dan izin Allah, ya, kekuasaan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.